Indonesia bagian tengah. Untuk itu kita akan memulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Agama Kendari sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari beserta segenap jajarannya. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini tepat pukul 14.00 kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan diantarkan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yaitu sosialisasi dalam rangka penguatan pengawasan. Untuk itu atas kehadiran Bapak dan Ibu kami haturkan sebuah pantun, Pak. Saya haturkan sebuah pantun biar kita semangat, Pak, ya. Rindu kekasih, gadis manis mendayung sampan ke Pulau Bahari. Terima kasih dan selamat bergabung dengan Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Baik, selanjutnya sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Selanjutnya untuk berberkahnya acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam zona integritas salah satu area yang sangat penting sekali yaitu area penguatan pengawasan sampai bobotnya 15%. Kenapa? Karena memang di dalamnya itu mengolah 5 dokumen yang sangat penting sekali, yaitu dokumen SPIP, dokumen penanganan pengaduan, dokumen whistleblowing, dokumen penanganan gratifikasi, dan dokumen penanganan benturan kepentingan. Dan hal-hal inilah yang nanti akan dibahas secara eksplisit maupun implisit oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah mengikuti rapat koordinasi di Jakarta pada tanggal 7 sampai 10 November ya, Yang Mulia, di Jakarta. Dan pada siang hari ini akan kita ikuti bersama secara seksama materi sosialisasi. Namun sebelum beliau memberikan sosialisasi, terlebih dahulu kita memohon arahan dan pembinaan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari di dalam hal mengikuti sosialisasi ini. Untuk itu kepada Yang Mulia kami persilakan dengan hormat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bu Panitra, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, para ketua, wakil ketua, panitra, dan sekretaris serta seluruh aparat pengadilan agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari menjelang sore kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah sesuai dengan jadwal informasi undangan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua. Alhamdulillah pada siang hari ini semua satker sudah siap, dan meskipun demikian saya perhatikan di layar kaca kita itu ada beberapa PA itu belum komplit
Ya, idealnya ini sebenarnya saya minta perhatian kepada para pimpinan, para panitera sekretaris supaya ini diikuti dengan saksama, sungguh-sungguh. Paling tidak itu ketua, wakil ketua, panitera sekretaris itu harus benar-benar mengikuti secara sungguh-sungguh, dan yang paling ideal itu sampai di tingkat kepala subbagian ikut. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena bapak-bapak, adik-adik sekalian, ini selama kita satu atap dengan Mahkamah Agung, seingat saya, ini baru tahun 2023 pimpinan Mahkamah Agung itu melakukan acara pertemuan rapat koordinasi seluruh ketua pengadilan tingkat banding 4 lingkungan itu bertemu secara bersama-sama di Jakarta dengan acara yang sangat padat, mulai dari ketua Mahkamah Agung sampai apa namanya Kabawas. Jadi semua perangkat-perangkat organisasi dari badan pengawasan itu memberikan materi secara apa namanya bergantian. Nah, karena itu sangat penting kita mendengarkan sosialisasi dari Bapak Wakil Ketua, sekaligus akan menegaskan di akhir tahun ini supaya kita betul-betul pada saat mengevaluasi pelaksanaan kinerja kita laksanakan dengan baik, dengan terukur sesuai dengan regulasi yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita minta supaya para ketua, wakil ketua yang sebagai koordinator pengawasan di daerah, pengawas bidang, para panitera sekretaris sebagai tiang penyangga peradilan dalam melaksanakan tupoksinya supaya betul-betul dicatat dengan baik dan dilaksanakan. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wakil, Pak Ibu Panitera, Sekretaris dan tim IT yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Saya minta di daerah supaya ini materi juga disampaikan dan itu disampaikan kepada teman-teman, adik-adik, terutama kepada para pejabat yang memang tidak sempat mengikuti secara langsung pada sore hari ini. Saya kira dengan demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada Wakil Ketua dipersilakan untuk menyampaikan. Mudah-mudahan sampai sebelum salat asar itu sudah semua, meskipun tidak seluruhnya tersajikan karena memang materinya sangat banyak. Bayangkan tadi kalau jadwalnya tanggal 7 sampai tanggal 10 dengan 10 pemateri, saya kira dalam waktu 2 jam itu tidak mungkin kita semua akan disajikan seluruhnya oleh Pak Wakil, tapi paling tidak hal-hal yang sangat urgen dan segera kita lakukan, kita akan dengarkan dari beliau. Terima kasih. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia atas arahan dan pembinaannya bagi kita semua. Baik, selanjutnya. Pak Sekretaris sini aja. Saya boleh tinggal tuh. Baik, terima kasih Yang Mulia dan kami persilakan kepada Yang Mulia yang akan melanjutkan kegiatan yang lain. Selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari untuk menyampaikan hasil sosialisasi dalam rangka penguatan pengawasan di Jakarta. Untuk itu kepada Yang Mulia kami persilakan dengan hormat. Hah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd.
Yang saya hormati Saudara Panitra, Saudara Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang saya hormati para ketua, wakil ketua Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang saya hormati saudara para hakim, ya. Mudah-mudahan juga ada hakim yang ikut. Para hakim, panitera sekretaris, para panitera muda, subak yang sempat hadir pada forum ini, yang sama-sama berbahagia. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, alhamdulillah, puji syukur sama kita sampaikan karena kita masih bisa berkumpul, bertemu di forum ini dalam rangka sosialisasi hasil rapat koordinasi dan penguatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang seperti disampaikan tadi, acara pada tanggal 7 sampai tanggal 10, dan baru sempat saya bisa mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa tetap menjalankan dan mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Dan tentu saja kita penuh harapan agar apa yang kita lakukan itu masih tetap dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan yang Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi untuk materi hari ini itu tadi saya PPT-nya saya bagi dua, dan nanti itu di share screen, dan itu juga bisa di share ke chat. Nanti itu Bapak Ibu bisa ambil. Jadi saya hanya menyampaikan nanti pointer-pointer yang saya anggap itu perlu segera kami komunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka penguatan pengawasan ini, saya ingin dulu menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar supaya juga bisa tersosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa ini dalam rangka untuk yang pertama untuk meningkatkan ya tentu saja integritas kita, ya. Karena ini lagi didengung-dengungkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mencapai badan peradilan yang agung, sehingga mau tidak ada pilihan lain, ya Mahkamah Agung berharap agar supaya penguatan integritas ini selalu dilakukan setiap saat di mana saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sebenarnya pengawasan ini karena mengingat banyaknya satker, ya, di seluruh Indonesia, ada sekitar 300 berapa ya? 300 sekian itu, tentu saja Bawas dengan keterbatasan sumber daya tentu saja tidak mampu, tidak sanggup untuk menjangkau secara keseluruhan, secara optimal. Apalagi dengan keterbatasan anggaran, ya. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan, ya, Provos Mahkamah Agung itu diharapkan memberi kontribusi yang optimal dalam rangka melaksanakan pengawasan itu. Ya. Ada yang disampaikan oleh Pak Ketua MA itu, kalau ada orang yang alergi dengan pengawasan, maka sesungguhnya orang itu perlu diawasi.
Ya, saya kira ini harus menjadi catatan kita bersama, karena pengawasan itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan kegiatan organisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Mahkamah Agung dalam rangka menguatkan pengawasan itu, bahkan di Mahkamah Agung sekarang itu sudah terbentuk dan itu sudah berkantor di Mahkamah Agung Misteri Soper itu. Dulu Misteri Soper itu anggotanya terbatas, hanya tidak sampai 10. Lalu kemudian berkembang sampai sekarang alhamdulillah itu sudah banyak. Sudah beranggotakan sekitar 50-an ya. 50-an, dan itu standby. Dan jika ada hal-hal yang mencurigakan di daerah tertentu, barulah diturunkan Misteri Soper itu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan di sekitar kita itu ada. Ya. Makanya tidak mengherankan ketika ada semacam case atau kasus-kasus tertentu tiba-tiba ada OTT gitu ya. Ya, OTT itu sebenarnya tidak lain dari kontribusi dari Misteri Soper yang dibentuk oleh Mahkamah Agung itu. Nah, sekedar menyampaikan saja, sekadar informasi bahwa dulu di Mahkamah Agung itu ada kanting ya, ada kanting, mungkin yang pernah ke Mahkamah Agung itu pernah lihat itu kanting di samping Mahkamah Agung itu setiap pagi penuh dengan pegawai. Setiap saat baru jam 8 pagi itu sudah banyak pegawai yang nongkrong di kantin itu. Dan itu juga tidak mengenal pejabat dari mana ya. Bahkan di tempat itu sering terjadi semacam deal-deal negatif dengan orang-orang Mahkamah Agung. Ada pengacara di situ. Ada para pihak yang mau ketemu dengan siapa gitu. Ya, jadi sering kantin itu dijadikan sebagai tempat ya deal-deal negatif. Dan alhamdulillah setelah adanya Misteri Soper ini sudah berkantor di Mahkamah Agung, tidak ada lagi itu pegawai yang berani itu nongkrong di situ pagi sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang pemandangannya sudah menjadi lebih bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang karena ini anggaran kita terbatas ya. Kita punya anggaran itu dalam setahun Mahkamah Agung itu hanya sekitar 11 triliun ya lebih. Tuh. Kalaupun itu nanti ada tambahan itu tidak seberapa. Bahkan juga sering ada pemotongan-pemotongan, pemangkasan anggaran yang dilakukan itu dalam rangka untuk kegiatan pemerintah, sehingga itu menjadi semakin berkurang. Sementara ya, kalau misalnya kita membanding-bandingkan dengan institusi pemerintah daerah yang lainnya, misalnya taruhlah DKI. DKI itu cuma 6 satker. Mahkamah Agung 300 sekian satker itu, ya, saya sudah lupa, 319 itu. Pernah sampaikan kayak gitu. Saya ulangi, bukan 300, 930 sekian, 36 ya. 936 satker itu hanya anggaran hanya sekitar 11 triliun lebih ya. Kalau kita membandingkan dengan pemerintahan DKI misalnya hanya 6 satker. DKI itu hanya sekitar 6 satker, itu anggarannya sekitar 80 triliun. Ya, ya pasti jauh lebih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Kita 930 sekian satker, itu hanya 11 triliun. Mereka cuma 6 satker, tapi itu sekitar 80 triliun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, makanya ini akan dioptimalkan pengawasan dari pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung, dan juga pengawasan yang lainnya seperti pengawasan bidang, pengawasan melekat. Oleh karena itu saya mau sampaikan sedikit di sini. Yang pertama itu kaitannya dengan pembinaan ya, pengawasan melekat sesuai dengan Perma nomor 8 tahun 2016, Perma nomor 7 tahun 2016. Jadi sebenarnya materi ini
sumbernya lebih banyak kepada Perma nomor 7 tahun 2016 tentang disiplin hakim, lalu kemudian Perma nomor 8 tentang pengawasan melekat, Perma nomor 8 tahun 2016, dan kemudian Perma nomor 9 tahun 2016 tentang pengaduan ya, pengawasan. Silakan, silakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Panas ini. Nah. Oh, ya. Coba ditampilkan dulu itu. Ya. Ya. Nah, di ke atas kan. Ya, ya. Terus next. Nah, terus. Jadi pengertiannya ini tidak perlu saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya. Ini apa nih? Ini saya ingin dulu komunikasikan dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung ya. Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung itu nomor 13 tahun 2019. Yang kemudian ada surat edaran Dirjen itu ya. Juga terkait dengan pelaksanaan cuti ya. Pelaksanaan cuti. Dan itu surat Dirjen yang tahun 2019 juga ya, tahun yang sama, yaitu nomor 4732. Mengatur tentang cuti ya. Yang pertama saya ingin komunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan lampiran 4 surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung itu, nomor 13 ya. Yang ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, terutama dari pihak kepegawaian ya. Bahwa yang berhak memberi cuti itu adalah ketua. Ya. Wakil ketua itu tidak memiliki hak untuk memberi cuti. Ya, berdasarkan surat edaran ini ya. Saudara bisa lihat di situ menggunakan istilah ketua bukan istilah pimpinan ya. Jadi yang ada di situ adalah pengadilan tingkat pertama ya, wakil ketua hakim ya, wakil ketua hakim itu yang memberi cuti itu adalah ketua ya. Ketua. Itu bahasanya di situ ketua atau kepala ya. Jadi wakil hakim itu yang memberi izin adalah ketua dan bukan wakil tidak bisa memberikan cuti. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara pedomani ya, pedomani dengan baik, dan ini banyak menjadi temuan. Jadi sebenarnya pejabat yang berwenang memberi cuti itu adalah Sekretaris Mahkamah Agung selaku PPK ya. Ya. Selaku PPK yaitu pejabat yang dianggap berwenang ya, pembina kepegawaian ya. Pembina kepegawaian tertinggi adalah Sekretaris Mahkamah Agung di lingkungan Mahkamah Agung. Namun ada pendelegasian ya. Dan ini saudara, surat sesuai dengan surat edaran ini mendelegasikan, kalau di tingkat banding adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama, kalau di tingkat pertama itu adalah Ketua Pengadilan Agama. Ini masih banyak temuan-temuan di daerah itu yang memberi menandatangani cuti adalah wakil ketua. Kalau misalnya ketua tidak ada. Karena mungkin itu dalam persepsi pimpinan bahwa ketua wakil ketua itu adalah pimpinan pengadilan. Sehingga ketika tidak ada ketua, maka yang menandatangani cuti itu wakil ketua. Merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung itu tidak. Itu ilegal kalau wakil ketua yang memberi cuti. Yang berhak menandatangani cuti itu adalah pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah sesuai dengan pendelegasian yang ada di dalam surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung itu adalah ketua. Tentu saja berkait dengan itu ya, berkait dengan itu masalah cuti.
Ya. Ada kewajiban-kewajiban sebagaimana di dalam Perma nomor 8 itu ya. Coba. Yang pasal 5 itu yang kemarin saya suruh kasih masuk itu. Ini ya. Ya. Nanti saudara-saudara bisa baca Perma nomor 7 tentang disiplin ini, bahwa ketika seorang hakim, ini hakim dulu ya, seorang hakim atau aparatur, jadi kalau hakim itu istilahnya apa ya, penyelenggara negara. Hakim panitera itu penyelenggara negara. Selain dari itu adalah aparatur negara. Ini jadi hakim itu termasuk sebenarnya panitera itu adalah penyelenggara negara. Selain dari itu adalah aparatur negara. Kalau akan meninggalkan kantor pada jam kerja, maka yang bersangkutan wajib memperoleh izin dari ketua. Ya. Ini ada di sini, hakim yang hendak meninggalkan kantor sebelum jam pulang wajib mendapatkan izin. Ini wajib ya. Wajib mendapatkan izin tertulis dari ketua. Ya. Jadi nanti saudara-saudara bisa baca dengan baik ini. Lalu kemudian begitu pula dengan yang saya mau tegaskan di sini adalah untuk ketua. Ya. Kayaknya ada itu. Ketua, coba pasal berikutnya ada ya. Coba ya ini. Ketua pengadilan tingkat pertama yang hendak meninggal, ini di pasal 6 itu 1, 2, 3. Ayat 3-nya itu menyatakan ketua tingkat pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan di luar kedinasan wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan tingkat banding. Nah, ini sepertinya ini banyak yang melanggar ini. Ya. Karena di sini nanti penjelasan berikutnya itu izin yang dimaksud itu adalah izin tertulis. Bagaimana instrumen untuk menyampaikannya? Yaitu bisa melalui email, bisa melalui, apalagi sekarang kan sudah zaman digitalisasi, itu gampang, tidak susah untuk mengkomunikasikan itu. Selain ya nanti saudara-saudara bisa mengirim dengan fasilitas itu. Tetapi yang saya ingin komunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini jangan sama sekali ini dilalaikan. Jangan mentang-mentang karena sudah ketua itu ya tidak bisa dilihat oleh pimpinan pengadilan tingkat banding ya. Tapi saudara-saudara ini harus memperhatikan ini, sebab mengkhawatirkan nanti kalau tiba-tiba misalnya ada orang dalam yang melaporkan nanti ketuanya bahwa Pak Ketua meninggalkan tempat itu tidak ada izin tertulis dari ketua pengadilan tingkat banding. Dan kalau ini diperiksa, itu menjadi temuan, maka saudara bisa dikenai dengan sanksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi baik hakim maupun pegawai yang lainnya, termasuk oleh ketua, memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada pimpinannya secara berjenjang. Ya, tadi itu kalau hakim, wakil, pegawai itu pada ketua. Tapi kalau ketua itu meminta izinnya kepada wakil ketua pengadilan tingkat banding dengan ketentuan secara tertulis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, ini masih ini ya. Yang ada pelimpahan itu ya. Ini ya itu pasal berikut tadi itu, pasal 12. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini juga harus menjadi perhatian pimpinan, terutama ketua dengan wakil ya. Ketua dengan wakil. Pasal 12 ini ayat
Tingkat pertama mana? Ya. Jadi ketua pengadilan tingkat pertama yang bepergian ke luar negeri, kota atau daerah lebih dari 1 hari, ini wajib melimpahkan tugas ya. Ya. Ini bahasanya melimpahkan, berbeda ketika tidak ada wakil, hanya hakim, maka itu adalah menunjuk. Ya. Ini nanti saudara-saudara perhatikan narasinya ini. Kalau ketua meninggalkan tempat atau lebih dari 1 hari tidak masuk kantor, wajib melimpahkan tugas dan wewenangnya secara tertulis. Ini yang saudara-saudara harus lakukan. Pemahaman selama ini mungkin karena sesuai dengan konsep ini juga bahwa pimpinan pengadilan itu ada 2, yaitu ketua dan wakil. Menganggap bahwa ketika tidak ada ketua, dengan sendirinya menjadi yang menjalankan tugas itu adalah ketua. Tapi tidak ada pelimpahan secara tertulis. Kalau itu yang terjadi, maka wakil ketua itu ilegal melaksanakan tugas. Ya, karena sesuai dengan Perma nomor 7, pasal 12 ini, ketua memiliki kewajiban untuk melimpahkan tugas dan wewenangnya ketika mau meninggalkan kantor, tidak masuk kerja, mau dinas luar, mau kemana ya. Lebih dari 1 hari, ini yang saudara-saudara dari kepegawaian itu mengingatkan Pak Ketua untuk menandatangani dan melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada wakil ketua. Sebab ini nanti menjadi masalah ketika itu tidak ada surat pelimpahan secara tertulis, karena baik oleh ketua itu melanggar ketentuan ini maupun oleh wakil ketua juga tidak memenuhi ketentuan ini. Jadi saya kemarin sempat mengkomunikasikan, wah kalau begitu kita selama ini banyak yang ilegal menjalankan tugas itu. Karena ketua pergi tidak memberikan surat pelimpahan secara tertulis. Hanya pergi begitu saja secara dinas karena memandang konsep pimpinan itu tadi. Seolah-olah karena pimpinan pengadilan itu ada 2, ketua dengan wakil ketua. Ketika ketua pergi maka otomatis wakil ketua yang menjalankan tugas itu. Tapi ternyata berdasarkan perma ini itu tidak seperti itu. Ya. Jadi baik oleh kepegawaian, wakil ketua maupun ketua itu harus memperhatikan aturan ini agar supaya tidak salah dalam hal melakukan tindakan-tindakan dan melanggar norma-norma ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti masuk ke itu Perma nomor 8. Ya. Ya, atasan langsung itu ya, kewajiban atasan langsung. Terus ada kewajiban itu ya. Terus ada. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kalau ini masuk ke Perma nomor 8 ya. Ya. Perma nomor 8 yang kaitannya dengan atasan langsung. Ini yang selama ini kurang berjalan ya. Atasan langsung itu adalah, tadi ada pengertiannya di atas, adalah orang yang menduduki jabatan setingkat ya, lebih tinggi. Jadi yang dibawanya itu adalah itu menjadi kewenangannya, yang menjadi kewajibannya untuk memberikan pengawasan dan pembinaan ya. Yang selama ini yang tidak berjalan dengan baik. Misalnya panitera atau sekretaris membawahi kasubag atau pamud ya. Jadi para pamud atau para kasubag itu, sekretaris itu memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan ya. Di sini ada 2, kita perhatikan, pengawasan dan pembinaan. Ya, pengawasan dan pembinaan. Ini yang dia maksud ini adalah dalam konteks itu pengawasan melekat. Coba kita lihat itu, pengawasan itu apa? Apa bentuk pengawasan yang harus diberikan? Coba next. Nah, ini. Ini kewajibannya atasan langsung.
Jadi melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ini yang berat. Ya, ya kalau di dalam kantor sih aman. Tapi yang jadi persoalan itu kalau di luar kedinasan ini. Memantaunya anak buah itu instrumennya bagaimana gitu ya. Karena ada kewajiban yang harus ya dilakukan karena ini memang melekat bagi seorang pejabat. Ini repotnya jadi pejabat ini. Ya meskipun pada umumnya orang itu ya secara normal ya senang kalau jadi pejabat. Tapi kalau sudah melihat kewajibannya itu sudah berat. Kita harus mengawasi, membina itu baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ya. Ya ini tadi yang saya sampaikan kepada Ibu Panitra PTA ini. Kewajibannya atasan itu adalah mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Jadi kalau misalnya anak buahnya tidak punya laptop, anak buahnya tidak punya print, ya atasan langsungnya itu punya kewajiban untuk mengadakan itu, mengkomunikasikan kepada pejabat secara berjenjang. Ya. Jadi kalau misalnya Pamud, ya komunikasikan kepada Panitra. Para Kasubag komunikasikan kepada Pak Sekretaris. Nanti Pak Sekretaris komunikasikan ke Pak Ketua, ke Pak Wakil, begitu pula juga dengan Panitra. Ya. Itu kalau PTA. Di bawah juga begitu. Di tingkat pertama, ya itu harus selalu ini yang dilakukan. Coba kita lihat bentuk pengawasannya. Ya, ini. Ini mekanisme pengawasan atasan langsung yang harus dilakukan. Ya. Kalau ini mungkin memantau, mengamati, memeriksa, nah ini yang memantau, mengamati mungkin masih. Tapi memeriksa pelaksanaan tugas ini yang jarang dilakukan oleh atasan langsung. Misalnya Panitra, Sekretaris, atau para Kasubag mungkin ada bawahannya ya. Para Pamud mungkin ada stafnya. Ini dia harus selalu memeriksa itu setiap saat pelaksanaan tugas bawahannya ya. Ini namanya pengawasan melekat. Yang kedua itu meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan. Ini jarang melaporan ini, meminta laporan itu dalam bentuk tertulis ya. Misalnya ada yang ditugaskan. Setiap bawahan itu punya kewajiban melaporkan kepada atasan langsungnya. Sepertinya ini mekanisme ini yang kurang kita perhatikan, regulasi ini yang kurang kita perhatikan. Sebenarnya kalau mekanisme ini berjalan dengan baik, ya pengawasan ini sudah pengawasan langsung sudah cukup ya. Nah, insya Allah pasti mekanisme regulasi itu pasti itu berjalan dengan baik kalau ini memang bisa berjalan. Apalagi ini mau mengidentifikasi, menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan. Inilah bentuk-bentuk pengawasan yang harus dilakukan dan ini menjadi kewajiban bagi atasan langsung. Ya. Coba yang berikut next itu pembinaannya ini pembinaannya. Jadi seorang atasan langsung itu memiliki kewajiban menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan. Bawahan itu ya ada batas kewenangannya. Ini perlu dijelaskan oleh atasan langsung supaya mereka tidak melanggar SOP. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena di sini ini ada kewajiban mekanisme membina, menetapkan, menyetujui sasaran kinerja ya. Terus membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur. Ini sedikit saya mau tegaskan ini, menyepakati prosedur. Yang maksudnya di sini adalah SOP ya. Setiap kita ini selalu bicara SOP ya. Tapi tidak menyadari bahwa melanggar SOP itu termasuk melanggar kode etik. Ya. Ini oleh hakim melanggar SOP tentang
regulasi perkara. Misalnya perkara itu harus diselesaikan berapa ya? Kalau di tingkat pertama itu 5 bulan ya. Lalu kemudian kita membuat inovasi turunan ya, SOP turunan. Membuat inovasi SOP turunan, misalnya kalau di tingkat pertama penyelesaian perkara itu sampai 1 bulan. Ya mungkin karena mengejar isi PP ya. Lalu kemudian buatlah dengan gaya-gayaan supaya lebih cepat, lebih bagus. Tapi kita tidak menyadari bahwa SOP yang dibuat itu adalah menjadi bentuk komitmen kita untuk dilaksanakan, dan manakala itu dilanggar maka itu menjadi pelanggaran kode etik. Ini yang Bapak Ibu sekalian, ya nanti kalau misalnya melanggar SOP itu, lalu kemudian saudara diadukan, ya itu bisa menjadi temuan, dan saudara-saudara bisa dikenai sanksi kode etik akibat pelanggaran terhadap SOP itu. Kita membuat SOP ini kadang ya karena itu hanya gaya-gayaan ya. Misalnya penyerahan produk, kita buat yang paling cepat. Ketika itu dibuat SOP, ada yang bilang ya setengah jam, 30 menit. Lalu kemudian ada yang protes lagi, waduh terlalu lama kalau 30 menit, cukup 15 menit. Masih juga ada yang protes, jangan 15 menit, itu terlalu lama, masa mau menyerahkan saja cuma butuh waktu 15 menit, cukup 5 menit saja. Padahal kenyataannya di dalam penyerahan produk itu mungkin ada mekanisme-mekanisme yang harus dilewati, baik proses, tak taunya kita melanggar, tidak bisa menegakkan 5 menit itu. Lalu bagi orang yang merasa dirugikan itu, dia lihat itu, loh ini SOP-nya kok cuma 5 menit. Saya ini sudah 1 jam di sini. Menunggu belum juga saya menerima produk itu. Ini menjadi bahan untuk kita diadukan. Lalu kalau itu terbukti benar kita melanggar SOP yang telah kita buat itu, maka itu menjadi ranah pelanggaran kode etik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu mengevaluasi SOP yang Anda buat itu. Jangan sampai itu bermaksud gaya-gayaan, tapi itu mencekik leher saudara sendiri kan. Ya perlu disadari bahwa SOP itu artinya apa? Bentuk komitmen kita untuk melaksanakan apa yang kita tuangkan di situ. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu kaitannya dengan SOP. Ya, saya kembali kepada ini mekanisme pembinaan yang harus diberikan oleh atasan langsung. Baik, next saya ingin ke kaitannya dengan mungkin tidak ada di situ ya. Pasal 4 tadi itu tidak ada ya. Pasal 4, pasal 5. Kayaknya tidak ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya ingin memberikan, mungkin nanti saudara-saudara bisa buka ya, bisa buka Perma nomor 8, nah di dalam pasal 4, kaitannya dengan pembinaan oleh pimpinan atasan langsung itu kepada bawahannya ketika ada yang melanggar ya. Kan kita ini kan masing-masing sudah punya kode etik ya. Hakim punya kode etik ya. Punya kode etik, panitra, jurusita itu juga punya kode etik. Pegawai juga punya kode etik. Ini yang sering mungkin menjadi apa ya? Pembiaran di tingkat pertama, termasuk di tingkat banding, mengenai atasan langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etiknya. Ini pasal 4 Perma nomor 8, nanti Bapak Ibu bisa baca. Itu di ayat 2-nya ya. Ada pegawai, ada panitera pengganti misalnya. Itu selalu menghilang tanpa ada pemberitahuan. Hilang 1 hari, tidak tahu dia kemana. Hilang 2 hari, hilang 3 hari. Lalu kemudian tanggung jawab yang diberikan
Sidang tidak membuat berita acara. Ya, macam. Ini atasan langsungnya memiliki kewajiban untuk memeriksa anak buahnya itu. Jadi menurut pasal 2, pasal 4 ayat 2 itu, atasan langsung wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik. Ya. Baik, ini lanjut kepada pasal 5 ayat 3 ya. Dalam hal berdasar hasil pemeriksaan oleh atasan langsung ditemukan bahwa bawahan melakukan pelanggaran disiplin kerja atau kode etik dan pedoman perilaku yang dapat dijatuhi sanksi berat, maka atasan langsung melakukan tindakan sementara serta merekomendasikan kepada pimpinan agar yang bersangkutan dibebas tugaskan sementara dari tugas jabatannya sampai menunggu adanya hukuman disiplin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang harus Bapak Ibu perhatikan. Kalau nanti ada pegawai, ya, ada pegawai yang melanggar disiplin, ya. Ya, kalau misalnya itu 2-3 hari itu melanggar disiplin namanya. Ya, melanggar kode etik, dia tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Bapak tinggal cari pasalnya, pasal mana yang dilanggar, lalu kemudian periksa dia, BAP-kan, buat rekomendasi kepada atasan yang secara berjenjang, ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti membiarkan ya nanti saudara yang menjadi korban ya, karena kita begini. Kata apa ya? Pejabat ini sering mau menjadi lilin gitu ya. Bapak Ibu tahu itu lilin. Lilin itu kalau dibakar dia menyinari yang sekitarnya dan dia rela hancur ya. Habis dia. Bapak tidak perlu jadi lilin. Lebih baik menjadi rembulan. Itu lebih romantis ya. Bapak jadi lilin hancur sendiri ya. Tidak usah dibela-bela anak buah yang memang melanggar. Yang nyata-nyata melakukan pelanggaran disiplin, melakukan pelanggaran kode etik, itu tidak perlu Bapak bela. Ini cenderung selama ini pejabat misalnya tanya anak buahnya kemana. Justru dia yang memberikan perlindungan. Tadi Pak sudah ini, desa ini begini. Padahal itu tidak ada berita gitu. Ya. Jadi ini tidak boleh dianggap sepele ya. Jadi para pejabat ini benar-benar harus memperhatikan itu kewajibannya memberikan pembinaan, dan itu semuanya harus tertulis. Apa yang kita lakukan kita harus tulis ya. Apa yang sudah kita lakukan juga harus kita tulis sebagai eviden. Kalau misalnya nanti ada pemeriksaan yang dilakukan kepada saudara bahwa saudara ini tidak melakukan pembinaan, tidak pernah melakukan pengawasan. Ya saudara sudah punya eviden. Ada buktinya. Ini buktinya Pak. Saya melakukan setiap minggu misalnya. Saya melakukan ya secara reguler. Saya melakukan secara semesteran misalnya. Semua itu ada evidennya. Mulai dari undangannya, mulai dari ya ada undangan, ada fotonya, ada notulensinya. Nah itu yang terpenting. Ini kita tidak boleh pisah ini dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Ya karena itu menjadi bukti, menjadi evidence kita bahwa memang benar-benar kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik. Terus buktinya apa? Ya kadang kan ketua begini, ya sudah panggil teman-teman hakim, dia berikan cerita, berikan pembinaan, tapi tidak ada undangan, tidak ada notulennya, tidak ada fotonya, tidak ada buktinya. Ya. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan benar. Segala bentuk apa yang saudara lakukan itu perlu bukti. Ya. Saya kira itu menyangkut masalah ini sudah jam berapa ini? Sudah sampai jam 3 ya. Bapak Ibu sekalian, lanjut sedikit di apa itu? Ya pemeriksaan keuangan ya. Jadi ini nih peran Hawas Biaya. Ya ke sini dulu ya. Saya ingin masuk ke
pengawasan ya. Masuk ke pengawasan. Perlu saya sampaikan dulu, yang pertama bahwa di tingkat pertama itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ya. Memeriksa ya. Ini dalam konteks pengaduan. Ya. Konteks pengaduan. Kewajiban tingkat pertama itu adalah kalau ada pengaduan. Ini yang perlu diperhatikan oleh petugas meja pengaduan dan oleh ketua. Ya. Kewajiban tingkat pertama itu kalau ada pengaduan paling lambat 7 hari. Ya. 7 hari sudah harus menginput ke Siwas. Selesai. Ya. Meskipun juga ada secara administrasi manual yang saudara-saudara juga lakukan. Ya. Tapi kewajiban saudara adalah kalau ada pengaduan, baik melalui meja pengaduan, apakah itu tertulis atau tidak tertulis, disampaikan secara lisan, maka meja pengaduan itu punya kewajiban adalah menginput masuk ke dalam Siwas. Ya. Itu tugasnya. Prakteknya selama ini banyak yang menerima pengaduan itu hanya di administrasi saja. Administrasinya tapi tidak diinput masuk ke Siwas. Bapak Ibu perlu tahu bahwa itu adalah sebuah bentuk pelanggaran. Ya. Dan ini juga masih harus kita hati-hati berdasarkan Perma nomor 9 ini. Jadi sebenarnya ini Perma nomor 9 itu apa ya? Blowing system ya. Blowing system. Maksudnya itu blowing system itu adalah pengaduan dari dalam. Ya. Yang selama ini sebenarnya banyaknya pengaduan itu banyak yang dari dalam. Lah memang karena yang mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam itu adalah orang kita. Ya. Sebenarnya gampang mengetahui bahwa ini yang melapor ini adalah orang dalam itu ketahuan ya. Itu rinci dia. Namanya dia apa ya? Laporannya itu rinci. Tahu nomor perkaranya, tahu jurusitanya, tahu hakimnya, tahu kapan sidang pertama, kapan dia musyawarah, kapan dia. Oh ini jelas itu orang dalam. Dan kebanyakan yang diadukan itu adalah menyangkut masalah perkara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa itu yang harus kita pahami bahwa Perma nomor 9 itu kaitannya dengan banyaknya pelaporan dari dalam. Dan kewajiban tingkat pertama tidak perlu memeriksa pengaduan itu. Ya, di dalam Perma nomor 9 itu yang memiliki kewenangan memeriksa itu adalah Bawas dan pengadilan tingkat banding. Kalau ada pendelegasian dari Bawas. Jadi kalau tingkat banding itu ada 2. Pendelegasian dari Bawas atau ada pengaduan ke Bawas tapi tembusan ke PTA, maka PTA juga punya kewenangan untuk memeriksa itu dengan jalur inisiatif sendiri. Dan di dalam Siwas itu ada mekanisme, ada menu itu inisiatif sendiri. Jadi ini yang Bapak Ibu para pimpinan pengadilan tingkat pertama memahami benar bahwa kewajiban tingkat pertama itu kalau ada pengaduan cukup menginput ke dalam Siwas itu paling lambat 7 hari. Jangan sampai lewat itu saudara-saudara, nanti menjadi berentetan pengaduannya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ya, itu menyangkut masalah pengaduan. Apalagi Cak? Sih sabar. Ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bahwa kalau ini kan ada APIP ya. APIP ini aparat pengawas intern pemerintah ya. Selain dari APIP itu, di luar itu aparat pengawas intern pemerintah itu kalau di Mahkamah Agung itu ini yang ada di dalamnya. Pengawas intern di Mahkamah Agung itu yang pertama adalah Bawas. Ya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Ini Hatiwasda. Yang ketiga, Hakim Pengawas Bidang.
baik yang ada di PTA maupun yang ada di PA. Inilah aparat pengawasnya Mahkamah Agung yang masuk dalam kategori APIP itu ya. Aparat pengawas intern pemerintah ya, sebagai apa ini, untuk pengendalian ya. Ada Perma nomor 8 tahun 2016 itu. Pembinaan salah satunya pengawasan melekat ya. Jadi ini yang Bapak, hakim itu adalah fungsinya hakim pengawas bidang ini ya. Jadi cuma memang selama ini itu terkesan apa ya, hakim pengawas bidang di daerah itu menganggap bahwa itu bukan apa ya, tugas-tugas tambahan ya. Padahal ini adalah tugas mulia yang diberikan oleh lembaga kita kepada hakim itu melalui ketua pengadilan agama, melalui ketua pengadilan tinggi agama, adalah melakukan pengawasan. Ya. Ini tugas-tugas mulia yang diberikan kepada saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa biasanya ini tidak berjalan dengan baik? Ini ada kendala-kendalanya, coba lihat dulu. Itu yang, ini. Ya biasanya itu hakim ya malas mau melakukan pemeriksaan itu, terutama di bagian kesekretariatan ya. Bagian kepegawaian, apalagi kalau sudah menyentuh keuangan itu ya. Itu alergi itu masuk hakim ke sana itu. Ya. Padahal sejatinya juga itu harus ya memiliki pemahaman paling tidak terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di kepegawaian dan ada di keuangan. Sebagai contoh ya, menyangkut masalah cuti. Ya harus ini dipahami cuti ini ya. Kadang kan banyak orang keberatan atau izin-izin itu tadi ya. Ini saya berharap nanti di tingkat pertama bagian kepegawaian itu ya, Kasubag kepegawaian ini memperhatikan hakim itu bisa memiliki izin, hanya diberikan izin dalam setahun itu hanya 2 kali. Kalau 2 kali itu berapa jam itu ya? Dalam sehari kita punya kewajiban jam kerja berapa jam? Dalam sehari 8 jam ya. Dalam seminggu itu 37,5 jam. Iya, dalam seminggu. Berarti kalau dalam 8 jam cuma 16 jam ya. Ini biasanya ada teman-teman kita itu suka meminta CP ya, pulang cepat. Ya. Dikit-dikit izin pulang cepat, dikit-dikit izin pulang cepat. Itu kalau kepegawaian nanti merekap dalam setahun ya, direkap itu izin minta pulang cepat itu, apalagi misal izin pulang cepat, pulangnya jam 9. Sebenarnya itu bukan izin cepat itu, sama saja izin tidak masuk kantor. Ya orang kategorikan pulang izin cepat itu adalah ya dan 12 ke sana. Ya. Direkap pulang izin cepatnya itu bisa melebihi 2 hari ya, dalam setahun ya, karena seringnya. Padahal yang bisa hakim itu hanya bisa mendapatkan izin dalam setahun itu hanya 2 kali. Kalau sudah lebih dari itu, nanti saudara ada yang memeriksa, itu saudara melanggar perma ini. Melanggar. Jadi berat itu Pak ya. Jadi kadang ini seenaknya itu ya. Apalagi kalau dia ketua seenaknya pergi lagi. Tapi tidak ada izin sama ketua pengadilan tinggi. Nah, ini yang bahaya kan. Jangan dikira Bapak Ibu ketua pengadilan agama itu tidak dipantau oleh anak buah. Iya. Saya pernah memeriksa seorang ketua yang melaporkan itu apa? Itu pegawai honornya. Jadi pegawai yang ada di dalam itu adalah pengawasnya ketua. Jangan dipikir ketua pengadilan agama itu tidak ada yang ngawasi. Ketua PTA jauh, wakil ketua PTA jauh, tidak. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara ini harus perhatikan ya. Apalagi juga termasuk pegawai-pegawai, jangan sampai nanti itu
salah ya dalam menghitung-hitung cuti. Saya ingin membandingkan begini, saya pernah juga sampaikan di PTA. 2021 ya, 3 tahun ya. 2021 ada sisa cuti 7 hari. Ya ini. 2021 ada sisa cuti 7 hari. 2022 tidak pernah cuti. Jadi dia masih bersih, masih total 100% ya, 12 ya. Lalu kemudian baru mengajukan cuti pada tahun 2023. Rumusnya begini, cuti 2021 tadi itu yang sisa 7 itu hapus. Habis. Kemudian cuti tahun 2022 itu 12 yang menjadi hak kita hanya 50%. Jadi 12 jadi tinggal 6. Kalau diambil cuti tahun 2023 maka jumlah cuti yang kita miliki itu 6 tambah 12 jadi hanya sisa 18 hari. Ini nanti jangan saudara nanti hitung-hitung, waduh ini masih ada sisa cuti saya 2021 7. 2022 saya tidak pernah cuti, berarti 7 tambah 12 berapa? Tambah lagi nanti 2023 masih ada 12. Loh kok ini kepegawaian tidak benar? Ya, nanti kepegawaian tunjukkan saja ini. Ya. Ini permanya, sudah jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, cuma memang ini sudah sekitar 7 tahun ya, sudah 7 tahun perma ini ya, tapi masih banyak kali mungkin ya hakim, ketua yang belum begitu baca dengan baik ini. Ya. Tadi itu kendalanya. Kendalanya itu hakim ini ya memiliki kompetensi yang terbatas. Ya. Ya waktu yang hakim ini kan banyak sibuk karena banyak perkara, banyak sidang. Ya itu termasuk kendala-kendala yang kita miliki. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman hakim agar supaya di kesekretariatan itu saudara-saudara juga perlu belajar. Tidak perlu malu-malu tanya sama Kasubag Kepegawaian. Tidak perlu tanya Kasubag Keuangan. Ya. Itu kaitannya dengan masalah regulasi keuangan. Ini ada seperti yang pernah saya sampaikan. Coba di pemeriksaan keuangan. Ya. Ya, ini saya ingin sedikit tambahkan di sini. Pengelolaan keuangan perkara dan keuangan DIPA. Ya. Pengelolaan sisa panjar, pengelolaan TK, penerimaan dan penyetoran PNBP, pelaksanaan pemeriksaan setempat. Ya. Coba kita mulai sisa panjar. Ini sampai jam 3, ini bisa selesai. Ini Pak, Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan ini pengelolaan sisa panjar ini. Ya. Ini masih sering ditemukan oleh Bawas, itu banyak ya, masih ada sisa-sisa panjar itu yang belum dikembalikan. Di pengembalian sisa panjar. Saudara-saudara nanti hakim tingkat pertama, ya kan nanti ini bisa melalui jalur ini Pak ya. Bapak bisa lihat ini ada kriterianya. Sebenarnya kalau memeriksa ini yang berat. Melakukan pengawasan itu yang menemukan kriterianya itu yang sulit. Ya, sebenarnya sekedar mengawasi itu gampang. Tapi mencari dasar, mencari kriteria itu ini yang agak berat. Ya, karena perlu ini memahami, membaca regulasi-regulasi yang berkaitan dengan itu. Misalnya, regulasi apa yang dilanggar kalau kita menemukan temuan? Kita kadang menemukan ini temuannya, kondisi realnya begini. Ya seharusnya apa? Ya kalau sudah bicara seharusnya kembali kepada regulasi. Apa regulasi yang dilanggar? Jangan coba kita menemukan, wah ini salah, ini tidak benar, tapi tidak tahu aturannya apa. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ini adalah tidak sesuai dengan aturan dan aturan yang dilanggar yang ini gitu. Nah itu namanya menemukan antara kesesuaian seharusnya dan senyatanya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat
temuan-temuan itu sedapat mungkin juga harus menyertai dengan kriteria ini. Ya, seperti ini misalnya penelusuran kaitannya dengan sisa panjar, ya dasarnya ini ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2008 dan seterusnya dan seterusnya. Ini saudara-saudara, para teman-teman hakim itu penelusuran ini ke buku jurnal. Itu ditelusuri, Pak. Apalagi sekarang sudah ada e-Bima dengan Komdanas ya. Tinggal membuka itu, ada fasilitas itu, ada menu-menu itu kaitannya dengan sisa panjar. Bapak bisa melihat kesesuaiannya, ya. Ada penyimpangan atau tidak, ya. Tinggal saudara-saudara nanti buka itu, lalu sesuaikan dengan kriteria-kriteria yang saudara, seperti yang saya lihat ini. Lalu kemudian Bapak membuat rekomendasi. Kalau hakim pengawas itu, kalau pengawasan bidang itu ya seperti ini harus dibuat. Kondisinya apa, kriterianya apa, ya biasanya sebabnya apa, akibatnya apa, lalu kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman hakim. Baik, kemudian ya next, pengelolaan ATK proses. Ya, ini juga yang menjadi bumerang buat saudara-saudara sekalian ini. Ya, perlu diperhatikan baik pengelolaannya ya. Penelusuran ke buku ATK proses, penelusuran aplikasi Komdanas, kwitansi pembelian ATK. Ini maksudnya ini biaya proses ya, pengelolaan ATK proses ya. Mungkin kalau di daerah yang tidak terlalu banyak perkaranya saya kira tidak begitu masalah ya. Tapi yang biasa banyak itu kadang ada apa ya? Ada sikap suka menghindari pembayar pajak. Baik di pengelolaan ATK perkara maupun di tempat-tempat di DIPA 0104 itu kadang ya berusaha supaya tidak kena pajak. Padahal pajak itu tidak perlu dihindari, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kena pajak, bayar pajaknya, Pak. Ya. Ini juga banyak temuan melakukan pembelanjaan di luar ketentuan itu. Kalau saya tidak salah berapa ya? Berapa Pak Sek? Pak Sek ada? Oh tidak ada ya. Ya sekitar 2 jutaan ya. Itu kena pajak dan saudara-saudara tidak perlu. Biasanya dia pecah. Supaya tidak kena pajak, pecahlah 1 juta, 1 juta. Sebenarnya tidak perlu ada upaya itu kalau memang sudah harus membayar pajak, ya harus bayar pajak. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya ini untuk penerimaan dan penyetorannya. Terus next. Pemeriksaan setempat ini juga masih sering ditemukan banyak masalah di sini. Ini Bapak Ibu harus benar-benar berpatokan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 dari 1 ini, surat edaran Mahkamah Agung nomor 5. Di sini yang dicantumkan biaya pemeriksaan setempat itu hanya berupa transportasi. Ya. Berupa transportasi. Tidak boleh juga diakal-akali ya. Ini kan kadang di daerah itu gak ada pemeriksa setempat begini. Apalagi kalau agak jauh dari kantor. Sudah agak lama melakukan pemeriksaan setempat, ya sudah sampai siang, lapar. Lapar, hakimnya mau makan, panitia penggantinya juga mau makan, yang tukang ukurnya juga mau makan, sopir juga mau makan. Dicarilah sedemikian rupa sehingga dari tadi tuan terpos saja juga ada untuk dimakan, ada untuk supir, ada untuk ini. Padahal sebenarnya di situ yang dibutuhkan adalah hanya biaya transportasi dan itu harus ada kwitansinya. Ya. Ini kwitansi sewa kendaraan kalau itu kendaraannya memang disewa. Yang jadi persoalan, pakai mobil dinas, pakai mobil kantor, tapi punya kwitansi sewa kendaraan. Nah, jadi ini yang teman-teman hakim juga nanti perlu lihat baik ini. Dan itu ketika mengambil sewa kendaraan sama kasir uang di kasir ya. Nah, itu selalu saudara-saudara memperhatikan nih, you punya kwitansi sewa kendaraan itu dan dilampirkan di dalam berkas
perkara itu. Baik Bapak Ibu sekalian, next. Sudah bisa. Tunjangan kinerja. Nah, ini juga teman-teman di daerah ini memperhatikan benar absensinya ya. Termasuk dalam hal saudara-saudara melakukan absensi itu perhatikan dengan baik. Ya. Jangan biasa ya mungkin karena pakai manual lalu kemudian lupa absen secara elektronik, tidak disadari bahwa saudara-saudara itu bisa ada pengembalian. Ya. Ini pengembalian ke kas negara ini yang agak repot itu ya. Makanya tadi itu diperhatikan jangan misalnya nanti ada dinas tapi tanda tangan absen. Jadi dinasnya juga dibayar, karena tanda tangan absen juga dibayar. Misalnya ada pergi pemeriksaan tempat, ada surat tugas dinas ya. Ada perjalanan dinas dibayarkan di sana. Tapi absen juga. Ya ini double ya. Double. Dan saudara-saudara ketika ada temuan ya kalau misalnya belum ada pemeriksaan dan mungkin aman. Tapi kalau sudah ada temuan, nah ini yang seperti yang terjadi ada hakim yang kena kumdis itu non paluh, lalu di dalam SK itu belum ada tidak dipotong gajinya. Ternyata berdasarkan pemeriksaan BPK dan berdasarkan pemeriksaan Sekretaris Mahkamah Agung, ternyata yang bersangkutan harus mengembalikan uang kepada negara sekitar 300 juta lebih. Lebih menyedihkannya lagi bahwa yang bersangkutan bukan cuma dijatuhi hukuman itu, tapi ternyata juga ada hukuman dari Majelis Kehormatan memecat yang bersangkutan. Sudah punya utang harus mengembalikan sekian, lalu sekarang mau bayar pakai apa lagi? Kalau sudah diberhentikan ya. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini diperhatikan benar absensi ya. Terutama titik koordinat HP itu benar-benar saudara yakin bahwa saudara absen itu di area kantor. Ya. Ini tidak boleh dianggap sepele ya. Jadi saudara perhatikan jangan-jangan nanti sudah akhir tahun tiba-tiba ada temuan, saudara harus mengembalikan. Termasuk konsumsi rapat itu. Makanya Bapak perlu periksa di sini. Coba nanti ada. Coba. Next. Ada perjalanan ini yang konsumsi itu mana itu? Ya itu. Ini realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan. Konsumsi rapat. Ini konsumsi rapat. Ini ada ketentuannya eselon berapa ya. Jangan nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di PA itu sedikit rapat ada konsumsi. Rapat ada konsumsi. Ya tuannya enggak tahu. Jangan-jangan nanti uang dari DIPA ini yang dipakai konsumsi sana. Padahal sesungguhnya tidak perlu. Ada salah satu PA di Sulawesi Selatan yang baru-baru ini ada pemeriksaan Bawas itu. Ya dikenai pengembalian ini uang konsumsi rapat. Ya. Akhirnya seluruh pegawai hakim ikut partisipasi mengembalikan itu. Ya. Jadi ini diperhatikan dengan baik ya. Kaitannya dengan belanja BBM juga. Karena biasanya ini mobil ketua, ada mobil wakil, ada mobil panitera, ada mobil sekretaris. Ya. Padahal mungkin misalnya dia tugasnya di Lesesua tapi pakai ke Kendari gitu ya misalnya. Mungkin urusan pribadi. Akhirnya menggunakan BBM kantor. Nah, ini juga nanti perlu saudara-saudara hati-hati. Jangan nanti mengeluarkan BBM itu, belanja BBM, mengeluarkan anggaran tidak wajar dalam konteks karena dinas itu tadi. Anda selaku penanggung jawab kan surat izin penggunaannya ya. SIP-nya itu dilihat mengeluarkan BBM itu nanti dianalisa ya. Penggunaan kedinasannya kan ini mobil dinas. Dinasnya kemana? Dinasnya kemana? Dinasnya kemana? Loh kok cuma dinasnya ke sini, cuma dinasnya ini, tapi BBM-nya kebablasan. Ya itu saudara-saudara nanti bisa menjadi pengeluaran BBM itu, penyerapan anggaran di BBM itu tidak
tidak wajar. Ini nanti saudara-saudara perlu saling mengingatkan, saling memperhatikan satu sama lainnya agar supaya ini benar-benar ini dikeluarkan secara tertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang terakhir apa itu? Ya, saya kira ini sudah biasa dengan mereka, pemilihan gedung tidak diyakini kewajarannya ya. Ya ini yang penting ya Bapak sesuai dengan ini. Jadi teman-teman hakim PA itu kalau melakukan pemeriksaan ya nanti saudara-saudara bisa mencontoh ini dan ini bisa nanti diambil cara itu menemukan regulasinya ya. Di sini saudara-saudara ketika melakukan temuan-temuan, melakukan pemeriksaan, ada temuan sedapat mungkin disertai dengan regulasi atau kriterianya ya, dasar hukumnya itu ada. Apa yang dilanggar, lalu memberikan rekomendasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya kaitannya dengan Perma 7, Perma 8, Perma 9, jadi Bapak Ibu saya mengharapkan agar supaya benar-benar ini diperhatikan dengan baik, dibaca dengan baik. Sama halnya di tingkat pertama itu masih sering ada temuan-temuan hakim PA itu malas melakukan mediasi ya. Mediasi itu ya sekedar ya memediator saja tapi tidak sampai kepada substansinya. Ini juga masih sering ada temuan-temuan. Ini juga jangan sampai ada yang terjadi, pernah ditemukan di salah satu daerah ada pegawai honornya. Pegawai honor itu 10 jarinya, Pak. Ya karena menggunakan pinjer, semua tangannya itu digunakan. Tangan kanan ibu jari tangan kanan itu untuk ketua. Ibu jari kiri untuk wakil ketua. Dan seterusnya hakim, pejabat, akhirnya 10 tangannya Pak. Digunakan semua untuk mewakili seseorang, mewakili pegawai. Mewakili hakim itu. Ditemukan yang nasibnya menjadi naas. Jadi jangan sampai nanti ini juga Bapak Ibu harus mengawasi benar itu ya. Itu di lingkungan masing-masing, terutama wakil ketua selaku koordinator pengawas. Ya ini benar-benar itu menjalankan fungsinya dengan baik. Karena saudara-saudara itu adalah orang kepercayaannya Mahkamah Agung di daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di daerah sesuai dengan satkernya masing-masing. Saya kira untuk sementara nanti kalau ada tanya jawab itu bisa beberapa orang ya sesuai dengan waktunya ini sekarang sudah jam 3 sudah asar ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas arahan dan pembinaannya di dalam bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, yang intinya yaitu terkait dengan implementasi 3 Perma yang sebenarnya sudah sejak 7 tahun yang lalu, namun implementasinya belum maksimal ya Yang Mulia. Dan kita dituntut untuk memaksimalkan implementasi dari ketiga Perma tadi, yaitu Perma nomor 7 tentang disiplin hakim, Perma nomor 8 tentang pengawasan melekat atau pembinaan atasan langsung, dan Perma nomor 9 yaitu terkait dengan pengaduan yang pengawasannya kalau di dalam internal Mahkamah Agung yaitu Bawas atau Afif audit, terus di tingkat banding ada Hati Wasda, dan di tingkat pertama Hawasbit. Jadi ini harus dimaksimalkan. Dan mungkin pada kesempatan ini ada hal-hal barangkali yang ingin disampaikan. Untuk itu untuk sesi pertama barangkali kami buka 2 orang saja. Kami persilakan kepada Bapak untuk raise hand untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang beliau sampaikan yang terkait dengan sosialisasi yang sebenarnya sudah 7 tahun yang lalu sudah kita implementasikan, cuma belum maksimal Pak. Ada yang raise hand Pak? Ada gitu? Ini Yang Mulia, kalau ini saya mewakili teman-teman. Kalau tadi kan kalau misalnya Pak Ketua itu keluar kota, dalam 1 hari itu mendelegasikan tugasnya ke wakil ketua ya Pak ya secara tertulis Yang Mulia. Nah ini bagaimana kalau panitra misalnya yang keluar kota? Apakah harus juga membuat pendelegasian kepada Panmut jika meninggalkan tugas itu salah satunya. Terus terkait dengan mengenai hakim yang saya dengar tadi Yang Mulia, ini ada hakim yang alergi memeriksa ke bagian kesekretariatan.
utamanya yang terkait dengan keuangan misalnya di sana. Itu karena terkait dengan kebijakan-kebijakan pimpinan. Takut dia bersenggolan dengan itu. Nah, ini gimana penyelesaiannya yang terkait ini, Yang Mulia? Hakim takut memeriksa kesekretariatan utamanya terkait dengan keuangan karena yang banyak menggunakan keuangan itu perjalanan dinas, misalnya di tempat PA anta beranta ya, digunakan oleh banyak-banyak pimpinan. Seperti itu, Yang Mulia. Mohon penjelasannya barangkali sebelum ada yang resen ini, Yang Mulia. Ada enggak? Ada. Ayo coba. Langsung aja Rumbia. Nanti saya tampung. Baik, selanjutnya kami persilakan dulu kepada PA Rumbia yang resen. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Ketua mungkin, atau silakan dari yang jelasnya dari PA Rumbia ya. Ini satu kali di cover nanti oleh Yang Mulia untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan untuk di sesi pertama. Silakan PA Rumbia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk PA Rumbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikonfirmasi apakah suara PA Rumbia terdengar di PTA. Tes, tes. Bagus, silakan bertanya untuk PA Rumbia. Ya, terima kasih Bu. Mohon Lanjut. disebut namanya ya. Ini Yang Mulia pengen kenal siapa nih yang bertanya. Ya, terima Disebut kasih Bu. namanya. Nama saya Didi Supriyadi, Kasubag Kepegawaian PA Rumbia. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan tadi berdasarkan uraian dari Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari terkait tentang cuti pegawai yang mana semua yang harus bertanda tangan itu harus ketua pengadilan agama tersebut. Yang saya mau tanyakan, ketika umpamanya ketua melakukan perjalanan dinas atau cuti, apakah harus yang bersangkutan juga yang bertanda tangan atau bagaimana? Dan kemudian terkait dengan tanggal pengajuan cutinya. Sementara seumpamanya hari ini, umpamanya pimpinan tersebut cuti, terus ada di dalam perjalanan cutinya itu ada yang mengajukan permohonan cuti, apakah tanggalnya tersebut harus menunggu setelah pimpinan tersebut dinas luar atau cuti atau bagaimana Pak? Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, untuk sementara itu saja dulu mungkin. Baik, terima kasih PA Rumbia. Masih ada yang resen? Coba dilihat. Cukup ya? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Yang Mulia untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan. Ya? Nanti aja ya. Nanti di sesi kedua ya. Baik, silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari Ibu Panitera dulu ya. Ibu Panitera, pelimpahan wewenang Panitera ya. Jadi kalau menggunakan bahasa surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2019 itu, yang melakukan pelimpahan itu hanya ketua kepada wakil. Kalau yang lainnya itu adalah penunjukan, ya, menunjuk. Jadi panitera mau meninggalkan tempat itu wajib menunjuk pelaksana tugas. Ya, itulah dalam bentuk pelimpahan wewenangnya ya. Ya, dulu pernah ada salah seorang panitera diperiksa itu karena pergi sidang pergi keluar dari daerah, lalu kemudian tidak membuat penunjukan PLH atau PLT ya. Jadi itu wajib ya. Setiap pejabat yang akan meninggalkan tempat maka dia harus mendelegasikan ya. Itu menunjuk siapa yang menggantikan pekerjaannya gitu ya. Misalnya kalau panitera PA ya tiba-tiba dia tidak ada,
Siapa yang ditunjuk? Nah, kalau dia tidak menunjuk pelaksana tugas, maka kalau misalnya ada tiba-tiba mau meminta akta cerai, mau minta apa, siapa yang akan melaksanakan tugas itu? Jadi, iya harus. Yang kemudian kalau ada hakim alergi memeriksa karena itu mungkin terjadi ya bisa terjadi benturan kepentingan karena itu kebijakan-kebijakan ketua tidak perlu ya sikap itu. Wakil ketua pengadilan itu adalah panglima pengawas. Ini bahasanya Pak KMA ya. Jadi ketua itu panglimanya. Lalu kalau ada pengawasan ya dilakukanlah menunjuk siapa pengawas yang melakukan di daerah itu. Jadi saudara-saudara tidak perlu, loh ini kan kebijakan Pak Ketua. Kalau kebijakan ketua itu melanggar regulasi ya, kita jadikan temuan. Tidak masalah. Nah, cuma memang itu, biasa pertanyaannya, apa tidak takut? Kira-kira begitu ya. Ya tentu saja ya harus baik oleh ketua maupun oleh hakim harus melakukan komunikasi dengan baik agar supaya temuan itu tidak menjadikan ketersinggungan dengan para pimpinan ya. Tetapi bahasa yang harus kita gunakan adalah ya tidak perlu ada pemilahan-pemilahan ya. Karena itu kebijakan ketua jangan dijadikan temuan. Ini nanti berbahaya kan ya. Nanti saya dimutasi kemana ya. Tidak perlu takut kayak gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Dari PA Rumbia Pak Supriyadi Kasubag Kepegawaian. Iya menunggu ketua. Jadi Bapak itu bisa baca lampiran 4 surat edaran Mahkamah Agung itu. Yang pejabat yang berwenang menandatangani cuti itu adalah ketua. Saya pernah sekali ya. Di PTA itu saya menandatangani, saya diarahkan ke jalan yang tidak benar oleh kepegawaian. Saya bilang ini kepegawaian mengajak saya kepada jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena saya disuruh tanda tangan. Karena kasihan itu orang sudah mau berangkat, mau cuti. Tidak ada Pak Ketua, Pak. Bapak tanda tangan. Ya udah. Padahal itu sebenarnya saya diajak ke jalan yang tidak benar. Jadi nanti kasih tahu itu ya, kasih tahu teman-teman itu jangan memaksakan nanti wakil ketua tanda tangan cuti itu namanya mengajak wakil ketua ke jalan yang tidak benar. Ya. Perma ini menyatakan yang berwenang itu pejabat kan di sini menggunakan pejabat yang berwenang yang mendapatkan delegasi dari sekretaris Mahkamah Agung adalah ketua. Bukan pimpinan di situ. Ini Bapak bisa baca ya. Lampiran 4 itu Bapak nanti Pak siapa nih? Pak Supriyadi baca itu surat edaran sekretaris Mahkamah nomor 13 tahun 2019 itu lampiran keempat pendelegasian sekretaris Mahkamah 1 2 3 terus ketua ya. Bukan pimpinan pengadilan. Seandainya pimpinan pengadilan itu benar Bapak bisa mengarahkan kepada wakil ketua. Ya. Jadi ya seperti tadi itu Pak Supriyadi saya bilang, Bapak enggak usah jadi lilin Pak. Mau menyinari orang, karena Bapak jadi lilin jadi hancur sendiri Bapak. Ya. Kalau tidak bisa ya tidak bisa. Aturannya sudah begitu ya. Tunggu ketua. Ya, itulah kelebihannya ketua ya. Ditunggu oleh siapapun. Makanya banyak orang mau jadi ketua tapi belum saatnya jadi ketua. Jadi ketua ditunggu. Boleh kan di sini ada bisa kita kiaskan di sini ya. Cuti alasan penting misalnya itu bisa menggunakan sifatnya wakil ketua paling tidak bisa memberi izin sementara ya. Tapi cuti itu tetap ditandatangani oleh ketua. Menunggu nanti ketua pulang, misalnya ini tadi sudah mendesak mau berangkat ya. Yang memberi izin sementara itu untuk berangkat cutinya adalah ketua, tapi surat cuti itu nanti tetap ketua yang tanda tangan. Saya kira begitu alternatifnya Pak Supriyadi ya. Baik, terima kasih saya kira itu cukup. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya kami persilakan yang raise hand ya PA Raha. PA Raha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami hanya ingin memperjelas. Mohon izin Pak, suaranya kecil ya, kecil sekali suaranya.
Ya pulkan kayak rumit sampai. Jadi kami ingin bertanya berkaitan dengan cuti. Nah, selama ini surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua nomor 13 tahun 2019, di lampiran 2 itu yang kami pahami kalau cuti hakim itu hanya sebatas sampai di Ketua Pengadilan tingkat pertama, tidak sampai ke pengadilan tingkat banding. Tapi yang selama ini praktiknya itu hakim ketika mau cuti itu juga disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk disetujui. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri, misalnya umrah. Nah itu pemahaman kami tidak sampai ke Badilat, cukup sampai di Pengadilan Tinggi. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pengadilan Agama Raha. Masih ada satu Pak dari PA yang lain yang resen? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, kami persilakan kepada Yang Mulia untuk memberikan arahan. Udah, Raha. Baik, saudara. Saya termasuk tidak sependapat itu. Bahwa saudara itu kalau cuti hakim itu harus ke Pengadilan Tinggi Agama. Tidak pernah juga saya ajarkan tentang itu. Kita kembali ke regulasi, Pak. Tidak perlu kita berdebat. Ya, jangan sampai nanti Bapak diperiksa oleh Bawas ya. Bapak gunakan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung itu. Yang menandatangani surat cuti itu hakim, wakil ketua, hakim itu adalah ketua, Pak. Ya. Cuma dulu di pengadilan agama, tapi ini hanya di pengadilan agama, Pak. Di pengadilan negeri, tata usaha negara, militer itu tidak ada yang seperti itu. Mengacu kepada ini. Dan Bawas itu mengacu kepada surat edaran Sekma. Kalau Anda nanti melakukan cuti, ini banyak dijadikan temuan dan sempat saya berdiskusi dengan ketika itu yang memberi materi adalah Sekretaris Bawas. Sempat saya yang mengambil mic, lalu saya protes. Saya bilang ini ketidakbenarannya oleh Bawas itu, ujung-ujung lalu membuat temuan yang jadi korban itu adalah tingkat pertama, tingkat banding. Padahal yang membuat aturan yang diregulasi adalah dirjen. Ya kami ini kan punya atasannya di sana dirjen. Ya kami mengikuti dirjen. Mestinya Bawas jangan melakukan temuan-temuan tanpa konsultasi dengan dirjen. Makanya saya bilang, saran saya adalah mestinya Bawas itu melakukan harmonisasi aturan itu kepada dirjen dulu. Sampaikan kepada dirjen, tegur itu dirjen bahwa itu dirjen tidak benar. Ya kan? Gitu. Supaya jangan nanti tingkat pertama. Jadi mungkin solusinya begini Bapak Ibu sekalian. Ya, cuti itu tanda tangani adalah ketua PA. Pejabat yang berwenang menurut kacamata Sekma itu, surat edaran Sekma itu adalah ketua PA. Ya, kalau misalnya nanti hakim, wakil ketua, nanti tinggal PA itu membuat laporan tembusan saja ke Pengadilan Tinggi Agama. Ya. Jadi ini kalau petunjuk saya, dan ini Bawas ya. Kalau Bawas itu acuannya ini Pak. Lalu nanti perbandingannya kan begini, mana yang lebih tinggi? Aturan Sekma atau aturan dirjen? Kan begitu Pak. Jadi supaya ini tidak menjadi temuan, bahwa tetap ya ketua PA memberi cuti kepada sesuai surat edaran lampiran 4 itu. Yang mendapatkan pendelegasian itu tadi, ini tegas Pak. Delegasi itu dari Sekma, itu tingkat ketua tingkat banding, ketua tingkat pertama. Bukan pimpinan pengadilan. Ya. Kalau pimpinan pengadilan berarti bisa 2. Bisa ketua, bisa wakil. Tapi di situ ditunjuk, bahasanya adalah ketua. Berarti tidak boleh anak. Ya. Jadi ketua PA yang memberi cuti, lalu kemudian Bapak cukup memberikan laporan ke bahwa hakim ini cuti sekian hari, ini cuti, ini cuti. Ya.
Tapi saya tidak tahu persis prakteknya selama ini itu bagaimana model ini ya. Ya saya kira itu dari saya agar supaya ini silakan nanti dipelajari ya, dibaca baik-baik itu surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2019 lalu bandingkan dengan surat dirjen itu. Tapi pesan yang kami tangkap dari bawah bahwa ketika tidak mengacu kepada surat sekma itu menjadi temuan kalau ada pemeriksaan. Ya supaya saudara tidak diperiksa ya mendingan mengacu kepada itu. Nah saya kira itu ya. Yang mulia yang keluar negeri, Nah yang luar negeri tadi. yang umroh. Sebenarnya aturannya itu yang keluar negeri itu bukan ke dirjen saja, tapi ke sekma, ya melalui dirjen. Kan gitu ya. Ini khusus untuk ke keluar Negeri. ya, tetapi ini secara berjenjang ya mengajukan itu. Tapi sambil menunggu itu biasanya ada surat izin sementara sambil menunggu. Hanya persoalan yang tanda tangan itu ya. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Yang Mulia atas arahan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di daerah. Bagaimana kita cukupkan sekian karena ini sudah tidak ada lagi yang raise hand Yang Mulia. Baik, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, demikian barangkali sosialisasi penguatan pada sore hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan satu kata-kata yang paling bagus dari Yang Mulia tadi, barangkali marilah kita kembali ke jalan yang benar ya Yang Mulia. Sesuai dengan, baik kami persilakan ya kepada Yang Mulia untuk closing statement terkait dengan sosialisasi ini. Masuk, nggak masuk. Hah? Halo, satu ya. Jadi integritas itu adalah melakukan yang benar meskipun tidak ada orang yang lihat. Ya kalau orang Bugis itu sudah sebelum ada program integritas yang dilakukan mahkamah itu sudah punya kalau orang Bugis itu Pak. Itu apa yang dikatakan itu yang diperbuat. Jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, selama ini kita ini cenderung membuat kebaikan-kebaikan kalau itu dilihat orang ya. Ya. Inilah sebenarnya ajaran integritas yang didengung-dengungkan oleh Mahkamah Agung untuk kita tetap jaga dengan baik. Itu adalah selalulah melakukan kebenaran, kebaikan-kebaikan itu meskipun tidak ada yang melihat saudara. Terima kasih. Saya kira dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia atas arahan dan pembinaannya di dalam sosialisasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kepada Yang Mulia yang telah memberikan dan arahan pembinaan. Mari kita berikan aplaus kepada Yang Mulia.